Sahabat sehat, apa kabar? Selamat jumpa kembali di Lini Podcast. Kali ini saya akan membawa topik yang kayaknya sekarang lagi banyak dibutuhkan di berbagai media sosial. Bagaimana mempertahankan supaya kalau tubuh kita udah berotot, tetap berotot, dan kalau orang sudah langsing dan dia tidak obes gitu ya. Ya, ini yang saya maksud tadi adalah Kak Agus Riawan, SGZ, MGZ. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman menempuh pendidikan sarjana gizi. Silahkan dilihat di tayangan YouTube Lini Podcast sebelumnya. Juga bagaimana pengalaman menempuh pendidikan Magister Gizi di IPB University. Apa kabar Kak Agus? Luar biasa, sehat Prof. Luar biasa ya. Sehat, sekarang, semangat. Oke, luar biasa. Saya tuh selalu memperhatikan lingkungan saya ya. Siapa kok orang bisa begini, ini kayaknya pantas untuk diangkat, dibawa jadi bahan cerita ya. Nah, saya melihat Kak Agus salah seorang yang sebenarnya juga bisa satu membentuk otot ya, tampak di lengannya itu bisa merampingkan badan. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, jadi saya tertarik untuk ngundang, wah ini kayaknya pantas untuk kita share ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa view terus sampai selesai, dan jangan lupa subscribe dan juga share dan like ya, sehingga obrolan kita ini lebih bermanfaat lagi nantinya. Nah, karena itu saya ingin menggali sebenarnya apa aja sebenarnya trik-trik ya, kiat-kiat yang Kak Agus lakukan sehingga bisa memaintain tubuh seperti, karena ketika kita ngobrol sebelumnya ternyata kan waktu mengikuti program sarjana gizi baru 2 tahun di IPB itu beratnya lebih kecil dari saya waktu saya mahasiswa, 52 kilogram. Ya. Saya waktu mahasiswa dulu 54 ya. Jadi 50 berarti lebih kurus lagi. Saya merasa aja udah kurus ya, tapi kurus sehat lah gitu ya. Tapi maksudnya nggak berotot gitu, kurang tampan kelihatannya. Nah, saya lihat kalau Kak Agus bisa cerita ini, sejak kapan sebenarnya terobsesi untuk meningkatkan berat badan, tapi bukan lemak, tapi otot. Bisa cerita sejak kapan dan bagaimana? Ya Prof, jadi memang awalnya berat badan saya segitu Prof, benar 52 kilo. Pakai baju lengan pendek itu lengannya lebih banyak yang ada ruangnya. Ngelembreh istilahnya. Ya. Kemudian karena masuk gizi, dapat mata kuliah gizi olahraga. Itu mulai terbiasa untuk melihat kembali, kok badan saya seperti ini. Kenapa saya jadi kok bahan introspeksi diri ya. Kemudian apalagi nanti di akhir setelah sesi UTS ada pembuatan UTS ujian tengah semester. Tengah semester. Jadi ada pembuatan program untuk diri sendiri. Meal program. Meal program termasuk program olahraganya apa. Tapi memang waktu itu untuk penanganan cedera, misal ada cedera ankle, apa olahraga yang bagus, apa makanan yang direkomendasikan, begitu. Membuat kasus ya? Ya, ada kasus sesuai dengan keadaan kita sendiri, apa yang pernah dialami, kemudian ditetapkan programnya apa. Dari situ mulai termotivasi. Gimana kalau misalnya saya buat program, tapi untuk meningkatkan berat badan saya sedikit lah gitu. Ya. Akhirnya mulai tanya ke teman-teman, yang teman memang rajin ke gym, Prof. Saya tanya, kalau mau seperti ini, apa yang disiapkan? Barbel aja 1 katanya. Ya barbel, saya cari barbel. Waktu itu masih 6 kilo yang dicari barbel. Dibeli, Prof. Maksudnya dicari, kemudian dibeli. Jangan diambil gitu. Dicari dan dibeli, kemudian itu mulai lihat gerakan-gerakannya seperti apa sih. Kalau misalnya angkat dari depan seperti apa, kemudian kalau ke samping gimana, dari atas ke bawah itu gimana. Bukan dari mata kuliah gizi lagi nih ya. Itu bukan Prof, itu di luar. Menggali pengalaman. Menggali sendiri. Kemudian kombinasinya gimana nih? Kan nggak mungkin dengan barbel saja. Iya benar Prof. Repetisinya, kemudian nanti frekuensinya. Dalam satu frekuensi berapa repetisi itu kan perlu diatur dulu Prof. Kayaknya barbel kurang. Masih ada berat badan nih, berat badan masih 52, masih aman lah, push up 20 kali masih aman gitu kan. Jadi menggunakan beban berat badan. Jadi ketika udah direncanakan akan seperti ini, baru mulai dan benar-benar dihitung waktunya. Itu yang tempat tadi konsultasi teman sekelas atau orang di gym? Teman sekelas, Prof. Teman sekelas sering ke gym, tanya alat-alatnya dulu, Prof. Ternyata simpel kalau mau bentuk berat, bentuk otot. Tubuh, bentuk otot,
beban aja. Beban yang paling mudah barbel gitu. Akhirnya dicari barbelnya. Begitu Prof awalnya gitu. Nah, kerasa nggak ada terjadi mulai kelihatan pembentukan otot di lengan? Terasa nggak bertambah berat badan? Ada dirasakan gitu? Ada. Sempat diukur waktu itu setelah berapa lama, berapa kilogram? Kalau saya tidak ngukur Prof. Nggak ya? Tapi ya narsis mungkin ya. Sering lihat ke cermin. Jadi mulai di sini udah terbentuk, di sini udah terbentuk ya Prof. Sayang timbangan nggak ada. Padahal di kampus ada loh. Ada. Tapi dari kaca itu kelihatan yang bagian mana bentuk. Oke, itu kan tadi dari sisi bagaimana membuat gerak disertai beban. Tapi kan orang gizi sendiri dari sisi gizinya gimana? Ya, itu teman-teman kalau misalnya targetnya kenaikan berat badan, terutama otot, tentu asupan proteinnya harus ditingkatkan begitu, Prof. Saya waktu itu memang tujuannya bukan untuk menjadi bodybuilder ya. Jadi cukuplah dengan 4 telur sehari tapi tetap dengan makan protein-protein yang lain. Yang penting nggak kurus kerempeng. Iya, begitu Prof. Biar lebih berotot. Kemudian cowok itu kalau misalnya berotot lebih gagah aja kelihatannya gitu caranya. Iya. Oke, jadi telur 1 hari 4 butir. Biasanya dimakannya diapain? Direbus. Direbus. Ya, direbus. Keempat-empatnya pagi atau 2 pagi, 2 siang atau 2 sore itu gimana? Iya, itu campur ke makanan utama sih, Prof. Iya, maksudnya setiap bisa di sarapan dimakan siang, makan malam. Jadi 1-2-1 gitu. Iya, bisa seperti itu. Semua selalu direbus. Selalu direbus, Prof. Karena nggak ada alat goreng ya. Iya. Di kosan, di kontrakan lebih mudah itu direbus memang. Ya, okay. Dan ternyata juga lebih bagus direbus ya, Prof. Ya, terus karbonya gimana? Karbonya nasi, Prof. Nasi biasa. Ya. Sayur tetap. Buah tetap. Porsi yang lain tetap. Gizi seimbangnya tetap ya, tapi telurnya ditambah gitu. Di samping telur ada makan tempe, daging ayam. Tempe, daging ayam tetap. Ada. Tahu tetap. Ada. Daging, susu. Daging jarang, susu enggak. Yeah. Terutama susu yang high protein yang memang untuk pembentukan otot juga tidak. Enggak ya, oke. Mungkin juga sesuai daya beli lah ya. Iya. Oke, tapi ternyata dengan itu berapa bulan itu dilakukan diet dan gerakan tadi sehingga di kaca kelihatan sudah mulai sebulan tanpa baju gitu kan. Iya, sebulan lebih udah mulai, Prof. Sebulan udah ya. Iya, karena lebih mudah dibentuk, kebetulan kurus. Jadi ototnya langsung kelihatan. Iya. Nggak harus mengurangi lemaknya dulu, Prof, begitu. Dan selain meningkatkan protein, ada meningkatkan jumlah karbo nggak sih? Misalnya tadinya cuma 1 piring, sekarang jadi 1,5 piring atau tadi setengah piring. Jadi karbonya tetap. Karbonya tetap. Gitu ya? Iya. Oke. Cuma Atau di proteinnya aja. Ada jajanan meningkat? Oh, tidak. Enggak. Tidak. Untuk meningkatkan energi lagi enggak ya? Enggak ada. Jadi protein aja ya. Oke, jadi itu ya. Jadi menurut saya memang buat yang nggak perlu spend much money, tidak harus ke gym ya. Ini cara sederhana ya, menggunakan beban. Nah, menggunakan beban badan tadi kan di samping tadi menggunakan alat ya, barbel. Yang menggunakan beban badan tadi merupakan push up atau push up di dinding atau push up di lantai, Prof. Di lantai. Iya. Oke, boleh diceritakan bagaimana melakukannya, berapa repetisi yang dilakukan, dan apakah pagi saja, pagi sore atau gimana? Jadi kalau untuk olahraganya pagi itu sebelum berangkat kuliah, jadi bangunnya lebih awal. Ya subuh lah kan muslim. Ya, masih ini Prof. Apa namanya? Kuliah harus pagi, jadi harus lebih awal juga bangunnya. Yang mau push up, dia cukup di kamar kan itu ya? Iya Prof, benar di kamar. Lihat lagi gerakannya, pelajari gerakannya. Kalau gerakannya salah, takutnya nanti cedera. Iya, cedera atau bisa hernia, ketarik begitu Prof. Teman-teman ini dulu tujuannya apa? Kalau ingin membentuk otot yang lebih besar, push up-nya kayak tadi pelan naik. Kalau saya waktu itu karena kurus, pengen lebih berbentuk, jadi cepat Prof. Jadi ada 3 set ditetapkan, masing-masing set itu 15 kali repetisinya push up-nya. Di antara set istirahat 30 detik. Waktu itu masih sanggup 30 detik. 3 set 15 repetisi. Iya. Push up 15 kali, istirahat 30 detik. Lanjut lagi 15 kali, istirahat 30 detik, lanjut lagi 15 kali, istirahat dulu. Istirahat dulu, itu sekitar 2 menitan, lanjut lagi dengan barbel.
Oke. Barbel dengan set yang sama. Barbel sambil push up sebelah tangan atau barbel berdiri? Biasa Prof, yang dari bawah. Oke. Gitu. Oh, berdiri. Iya, berdiri. Ya. Berdiri. Kan ada juga sambil push up sebelah tangan. Oh iya. Ya? Okay. Iya, banyak variasinya, tapi waktu itu saya buat dengan yang berdiri. Oke. 15 kali. Istirahat 30 detik, dibuat 3 set. Iya. Nah, nanti baru sit up. Jadi istilahnya nih kombinasi kardio dan beban ini. Iya. Karena tadi yang cepat-cepat itu kan lebih ke arah kardio itu. Iya, Prof, benar. Kemudian yang pelan itu berarti beban, dan tadi untuk membentuk otot tadi yang pelan. Iya. Terus jadi, di samping itu ada lagi? Di samping tadi push up, kemudian sit up, kemudian barbel. Setelah barbel dengan sit up. Dengan seperti itu juga, setnya, repetisinya, kemudian jedanya, masa istirahatnya juga sama. Semua pagi hari itu? Di pagi hari, Prof. Barbel juga? Iya. Wah, langsung disikat setengah jam. Setengah jam selesai. Selesai, Prof, itu. Iya. Malah lebih kurang dari setengah jam. Ke kampus naik motor, jalan kaki? Jalan kaki, Prof. Oh, berapa jauh itu? Setengah kilometer? 1 kilometer? Kalau jalan kaki sekitar 10 menit, itu jalan cepat. Oh, berarti ada 2 kilometer ada itu ya? Mungkin sekitar 2 kilometer ya. Itu nambah juga. Terus naik tangga kan kalau di depan? Benar, naik tangga. Seringnya di lantai 2, lantai 3? Lantai 2 pernah, tapi lebih jarang sih, Prof. Karena itu lab aja kan? Iya, lebih sering. Jadi lebih sering lantai pertama. Oh. Jadi kalau lab praktikum baru ke atas. Jarang naik tangga ya, tapi paling enggak jalan setiap hari. Pulang pergi ke kampus ya. Nanti sorenya atau malamnya futsal. Oh, gitu, ada lagi. Iya, ada lagi. Futsal lebih kardio nih. Kardio. Iya. Jadi kombinasi. Sebenarnya kalau futsal itu berapa set biasanya? Kalau futsal masih sanggup main kan gantian ya, Prof ya. Setiap kali main sekitar 10 menit itu masih bisa 3-4 kali ngulang kalau futsal waktu itu. Tiap malam enggak? Berapa kali satu minggu? Kalau seminggu bisa 2 kali, Prof. 2 kali satu minggu. Kalau futsal itu, karena teman-temannya juga kadang kesibukannya gitu kan. Iya. Baik, jadi apa yang dilakukan Kak Agus tadi diawali dengan konsultasi pada teman setelah diinspirasi oleh mata kuliah gizi olahraga ya. Iya. Kemudian memang mencari tahu ini penting ya buat bagi orang yang sudah berpengalaman di Gali ya. Maka muncullah ide untuk dengan barbel dan dengan push up dan sit up ya. Ada yang bagian kardio, ada yang beban pada umumnya. Kemudian ada lagi kardionya berupa futsal ya, 3 kali satu minggu. Atau jogging di sore hari. Sore hari. Iya, Prof. Jadi kalau emang di sekitar rumah atau di ke kampus? Di gimnasium, Prof, di belakang. Oh ya, di kampus kan. Di kampus. Kampus IPB punya gym di sana. Wah, itu berapa keliling? Kalau dulu tuh masih bisa kencang, Prof. Jadi maksudnya itu jadi jalan atau lari stabil, Prof. Lari stabil sekitar 10 keliling. Oh, 10 keliling, ya, luar biasa. Masih 10 kali 600 bisa 6 kilo itu. Iya. Terus? Karena kebetulan kan ikut UKM futsal, bola, jadi udah terbentuk dari bola sepak bola. Iya, Prof, dari yang jadi tahun pertama. Sepak bolanya tiap hari apa? Kalau sepak bola itu hari Sabtu sih, Prof, hari Sabtu, nanti futsalnya bisa di Minggu. Gitu, iya. Itu waktu cukup tahun banyak. Pertama. Iya. Cukup banyak energi expenditure-nya, pengeluaran. Tapi tadi makannya nggak bertambah ya? Enggak. Itu kan di tahun pertama yang sepak masih bola awal-awal ya. Oh, yang tahun pertama sangat intens sekali ya. Tahun cuman kedua tidak ada beban waktu itu, tidak angkat beban. Jadi makanya lebih kardio badannya. Iya, benar. Yang tahun kedua baru mulai beban tadi. Di tahun ketiga itu, Prof, 2000 setelah dapat kuliah Gizor baru mulai. Sepengetahuan Kak Agus ya, menimbang lagi itu kapan? Kan tadi tahun 2015 52 kilogram. Kapan pernah menimbang lagi dan berapa? Sebelum lulus ada, Prof. 2016, 2017? 2016 pertengahan mungkin ya. Ya, itu berapa? Karena jarang kan. Ya, udah 1 tahun tuh berarti. Berapa ya? Iya. Berarti itu sekitar 62 ya, 62 kilogram. Dan mostly itu otot kelihatannya ya. Dan sampai sekarang juga kelihatannya mostly otot kan, karena pinggangnya nggak mengembang, nggak buncit ya, nggak ada abdominal obesity. Oke, luar biasa. Ada lagi barangkali yang dilakukan di samping tadi sit up, push up, dumbbell. Kalau olahraga yang lain tidak ada, Prof. Nggak ada ya. Pengaturan makanan setelah itu masih seperti itu juga, atau seperti sekarang misalnya apa masih 4 butir telur? Enggak.
Kalau sekarang udah normal, biasa. Udah normal, ya, Cuman maintain supaya tidak jadi obes gitu, Prof. Ya. Nah, olahraganya apa sekarang? Kalau sekarang agak sulit menyesuaikan waktu. Jadi kalau teman-teman di kosan ada atau di rumah begitu ada space sedikit, sambil nunggu nge-zoom 10 menit ya sambil lari-lari di tempat, agak cepat gerakannya, bisa maju mundur, tapi kakinya gerakannya agak cepat. Oke, otot-otot besarnya tetap. Iya, otot-otot besar tetap. Tapi yang olahraga beban masih? Olahraga beban masih. Itu teman-teman kalau yang muslim, habis sholat 5 waktu, setelah sholat masih sempat kan push up pelan-pelan gitu. Gerakannya benar, nggak perlu banyak. Bahkan kalau nggak bisa full push up, bisa pakai dengkul ya. Iya. Setengah push up kan. Benar. Terutama perempuan biasanya. Intinya tetap harus ada aktivitas fisik walaupun bukan olahraga yang terjadwal begitu. Baik. Ya, itulah tadi sahabat sehat kita dalami lebih lanjut melalui obrolan dengan Kak Agus SGZ MGZ bagaimana rahasia beliau mengatur aktivitas beban dan aktivitas kardio di sela-sela kesibukannya dan juga pengaturan makanannya ketika dulu ya kurang lebih berapa tuh 8 tahun yang lalu berat badannya cuma 52 kg. Sekarang bisa dilihat nih dibandingkan seperti yang di layar nih. Ini 2015, ini yang sekarang tampak berbeda dan tampak lebih tampan kan ya, lebih banyak ototnya. Sekian dan terima kasih Kak Agus dan sahabat sehat. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, share dan like ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.